Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sebuah kesempatan yang sangat berharga yang masih Tuhan berikan buat kita semua, untuk kita bisa datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah dunia, bangsa yang masih pandemi, namun Tuhan masih berikan satu kesempatan buat kita. Tuhan masih berikan kesehatan yang luar biasa buat kita. Tuhan masih menggerakkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Inilah kasih Bapa yang begitu luar biasa. Kita tidak mampu membalas sebuah kebaikan Tuhan itu. Kita hanya bisa menaikkan segala pujian dan hormat ini bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, untuk kita menaikkan segala pujian dan syukur hanya bagi Dia, Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan, ku percaya Kau Yesus, ada bagimu. Semua katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Oh, di hidupku. Oh, di hidupku Tuhan, sungguh Kau hebat. Semua tak usah ku takut, yes, amin. Tak usah ku bimbang, yes, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lebih sungguh-sungguh, Yesus Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kau ajaib. Oh, Yesus Tuhan, ku nyanyi haleluya, haleluya. Yesusku, sungguh Kau hebat, Kau Allah yang ajaib perbuatanmu. Oh, di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau hebat bagi kami. Oh, haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang ajaib. Kami memiliki Allah yang sangat hebat. Dan Engkau menjadikan kami orang-orang yang hebat. Dan kami bersyukur di kesempatan hari ini. Engkau juga masih memberikan kami semua kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami ke tempat ini tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh Tuhan berkenan. Dan bahkan Tuhan memberkati setiap kami semua. Ampuni akan setiap perilaku dosa yang masih kami perbuat. Dan biarlah Engkau sendiri akan menyucikan, memperkenankan kami untuk datang kepada Tuhan. Rangkaian ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga menjelang akhirnya, kami pertaruhkan di dalam satu nama yang indah dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengan mudah dalam situasi yang nyaman, kita bisa mengatakan bahwa kita melayani Tuhan. Kita tetap setia melayani Tuhan. Tapi adakah dalam situasi hati yang gundah gulana, hati yang tidak nyaman, bahkan hati yang sakit, bahkan kecewa, bisakah kita berkata, aku tetap setia melayani Tuhan? Inilah saja kita belajar dari seorang wanita. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lebih sungguh-sungguh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita tundukkan kepala di depan Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu, kami bersyukur
karena kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu untuk kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Kita langsung saja membuka di dalam Matius pasal yang ke-26. Tadi di dalam ibadah pertama sudah saya sampaikan. Jadi yang singer, song leader, tim musik sudah 2 kali pada hari ini ya. Luar biasa. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sesuai dengan teks firman Tuhan yang saya bacakan di dalam Matius pasal yang ke-26. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28, ini merupakan saat-saat terakhir ketika Yesus mau menyerahkan dirinya untuk menderita, lalu disalibkan, mati, dikuburkan, lalu pada akhirnya dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Jadi ini adalah saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berterus terang kepada mereka ketika mereka sedang makan, lalu Yesus mengambil roti. Lalu di sana dikatakan ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya roti itu, lalu memberikannya kepada murid-murid sambil berkata, inilah tubuhku. Lalu ia juga mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi makan roti dan minum anggur dalam perjamuan. Ini merupakan sebuah peringatan. Peringatan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat ia mau berpisah dengan murid-muridnya. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu tidak selama-lamanya bersama dengan murid-muridnya di dunia. Pada akhirnya dia harus menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan dan seterusnya. Dia naik ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, mungkin nanti yang akan mengikuti ibadah ini secara online bisa mempersiapkan roti dan anggur atau mungkin air teh yang di rumah supaya bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, lalu bisa mengikuti perjamuan kudus. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30, 1 Korintus pasal 1 ayat 30 berbunyi demikian, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Ada 3 kata penting dalam kalimat terakhir di 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Ia membenarkan, menguduskan,
dan menebus kita. Ini adalah karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu diberikan kepada Allah dalam teks di 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Ada 3 istilah. Yang pertama, bahwa ia membenarkan kita. Ia membenarkan kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita mengakui bahwa dia adalah juru selamat kita, lalu kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, seperti apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa ingin menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, kita dibenarkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau Allah membenarkan kita di dalam iman percaya kita kepada Yesus, berarti kita sudah berada dalam posisi yang benar. Karena kita sudah berada dalam posisi yang benar, maka kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan standar kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang sudah tahu posisinya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, tetapi hidupnya tidak benar. Nah, ini jadi masalah. Akhirnya mengalami penderitaan. Ya kan? Penderitaan yang diakibatkan karena manusia tidak hidup benar menurut norma agama, menurut norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena Allah menetapkan para pemerintah sebagai wakil Allah. Jadi bisa membawa seseorang kepada penderitaan. Itulah sebabnya Petrus berkata, jangan engkau menderita sebagai pencuri. Jangan engkau menderita sebagai penipu. Jangan engkau menderita karena engkau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, maka Petrus berkata, berbahagialah kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena posisi kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita harus hidup benar. Amin Bapak Ibu. Yang belum hidup benar, mulai hari ini harus berbalik arah. Saya tidak mau mengatakan bertobat. Berbalik arah. Jadi dari cara hidup yang tidak benar ke cara hidup yang benar. Seperti apa yang Petrus katakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini amanah, perintah dari Tuhan, karena posisi kita sudah ditebus, dibenarkan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama hidup benar sesuai dengan standar kebenaran firman Allah. Lalu kata yang kedua di kalimat terakhir 1 Korintus pasal 1 ayat 30, ia menguduskan. Jadi setelah kita dibenarkan, karya Allah dalam penyelamatan adalah ia menguduskan kita. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika ia masih bersama dengan murid-muridnya di dalam Matius pasal 26 ayat 27, di sana dikatakan, sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-28, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi ada sesuatu yang dikatakan dalam firman Tuhan ini sesuai dengan standar kebenaran,
bahwa ia menguduskan kita. Berarti segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di masa lalu itu sudah diampuni oleh Tuhan. Ada banyak orang berdoa meminta pengampunan. Nah, sesungguhnya secara posisi kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tinggal kita melanjutkan bagaimana pengampunan itu bisa kita renungkan setiap hari, setiap saat. Sehingga dengan dasar pengampunan itu, kita dibenarkan oleh Allah, kembali di poin yang pertama. Lalu kita bisa mengampuni sesama kita. Ada perumpamaan tentang seorang hakim. Lalu dikaitkan dengan seorang yang berhutang kepada hakim itu. Seorang yang berhutang itu, dia katakan bahwa kami telah berhutang. Lalu seorang penagih hutang, dia terus menemui orang yang berhutang itu. Bayar hutangmu, bayar hutangmu. Itu berbicara tentang pengampunan. Lalu karena orang tersebut datang kepada hakim meminta pengampunan supaya dibela haknya. Lalu hakim itu berkata, hutangmu sudah kulunaskan. Ini berbicara tentang pengampunan. Jadi kita sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka ada dasar bagi kita untuk kita hidup di tengah-tengah saudara seiman kita, untuk kita saling memberikan pengampunan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berbunyi demikian, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus dengan semua orang kudusnya. Jadi kita sudah dikuduskan. Lalu di dalam doanya Paulus berkata supaya kamu tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Jadi posisinya sudah dikuduskan. Lalu ada kewajiban bagaimana kita mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskannya, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Lalu sabarlah kamu terhadap semua orang. Dan ampunilah kamu terhadap orang yang bersalah kepada kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karya Allah dalam kematian Yesus, Ia menguduskan kita. Jadi ketika Yesus mengambil roti, lalu berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dalam teks tersebut berbicara tentang tubuh Yesus yang terpecah untuk penebusan dan pengampunan dosa. Dilanjutkan dengan anggur. Ya, jadi ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ada dasar bagi kehidupan kekristenan kita karena kita sudah dikuduskan oleh Allah, kita sudah diampuni segala dosa-dosa kita, maka hendaklah kita saling mengampuni. Amin Bapak Ibu. Dalam kehidupan di masyarakat, dengan tetangga, dengan suami, dengan istri, dengan saudara-saudara kita, jikalau kita mendapati mereka berbuat salah, ingat posisi kita sudah dikuduskan. Ingat posisi kita sudah diampuni. Lalu pengudusan dan pengampunan itu
mendorong kita untuk kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Lalu yang ketiga, ia menebus kita. Ada orang yang pernah menggantikan barang? Pak Cipto pernah ya. Dulu di masa sulit, saya pernah menggantikan barang. Pernah menggadaikan barang, mesin ketik saya gadaikan. Pas waktu itu saya mau berangkat pelayanan ke Kalimantan Barat, terjadi pada bulan Juni setelah diwisuda. Lalu saya berpikir kan sudah selesai mengerjakan skripsi. Jadi mesin ketik jadul, mereknya Brother, sekarang masih ada di rumah. Saya gadaikan. Saya gunakan untuk transportasi pergi ke Kalimantan Barat. Karena kami diutus ke Kalimantan Barat. Lalu kami ditumpangi tangan pergi beritakan Injil. Saya hanya dikasih uang saku berapa gitu kan. Saya pikir wah kurang ini. Akhirnya saya jual mesin ketik itu. Bukan saya jual, saya gadaikan di Gadian Prambanan itu. Lalu pulang dari Kalimantan, saya ingat mesin ketik saya masih ada enggak ya? Adik saya yang menebus. Sehingga itu masih menjadi milik saya. Mesin ketik itu masih ada sampai sekarang, disimpan oleh Bu Petrus katanya, biar ini jadi kenang-kenangan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini gambaran. Kita seperti orang yang tergadai, barang yang tergadai. Lalu siapa yang menebus? Yang menebus adalah Allah. Allah menebus kita. Dari rumah perbudakan, kita seharusnya seperti barang yang tergadaikan itu, kita menjadi milik orang lain, kita menjadi milik iblis, tetapi Allah dengan kuasa darahnya menebus kita. Itulah sebabnya pemazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang telah ditebus dosanya. Siapa yang berkuasa menebus dosa kita? Hanya Tuhan. Melalui kematian Yesus disalib, melalui darahnya kita ditebus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14, di sana dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi karena kita sudah ditebus oleh Allah, maka ada imbal baliknya, kita beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang telah menebus kita dengan kuasa darahnya, melalui kematian Yesus telah menebus kita. Lalu penebusan itu menjadi sarana bagi kita untuk kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Jadi ada 3 hal karya keselamatan melalui kematian dan penderitaan Yesus. Ia membenarkan kita, ia menguduskan kita, dan ia telah menebus kita. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita sudah dikuduskan oleh Allah, kita sudah ditebus oleh Allah, marilah kita beribadah kepada Allah yang hidup dengan hati nurani yang suci. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon untuk pemain musik, singer songwriter, lalu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan langsung menerima roti dan anggur masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon dengan kasih Bapak Supri yang bisa membantu saya mengedarkan roti dan anggur dalam perjamuan dengan Bapak Cipto. Kita bersama-sama menaikkan lagu pujian bukan dengan barang yang fana, satu kali saja sambil kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini.
barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dan cerah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sementara musik, singer dan song leader masih mengalunkan lagu ini, saya memohon kepada jemaat supaya masing-masing berdoa. Kita telah menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Mari kita memandang kepada Dia, Tuhan Yesus yang sudah menderita bagi kita. Tuhan Yesus yang sudah memberikan dirinya, menderita di salib, darahnya tercurah untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Sekiranya ada kesalahan yang kita berbuat, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, supaya perjamuan ini mendatangkan berkat, mendatangkan kesehatan, mendatangkan kekuatan iman, mendatangkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sudah menerima roti dan anggur, pandanglah kepada Yesus. Hal yang pertama, mari kita angkat anggur. Mari kita angkat roti, maksud saya. Pandanglah Yesus, tubuhnya tercabik-cabik, seperti roti yang terpecah. Dan kiranya apa yang kita lakukan dalam perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Ia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, laksana roti yang terpecah bagi kita. Dan ketika Ia sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan mengakui tubuh Yesus, mari kita makan bersama-sama roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Cawan ini adalah materai perjanjian antara Allah dengan umatnya. Perjanjian antara Allah dalam pribadi Yesus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan mengakui darah Yesus untuk pengampunan dosa kita, untuk menebus hidup kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam ibadah ini kami boleh mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau mengorbankan diri-Mu, tubuh-Mu bagaikan roti yang terpecah. Selanjutnya Tuhan berkata, makanlah, dan darah-Mu bagaikan anggur yang tercurah untuk penebusan dan pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena melalui kuasa darah-Mu kami beroleh kesempatan untuk hidup dalam hidup yang benar, untuk hidup dalam anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di salib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti perjamuan kudus ini. Sekiranya ada sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, kami satu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala sakit penyakit kelemahan di dalam tubuhnya itu akan sembuh, karena Engkau yang memberikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan, sekiranya ada di antara kami yang lemah imannya, kiranya melalui perjamuan kudus ini, iman kami diteguhkan, kasih serta pengharapan kami kepada Tuhan semakin dikuatkan. Sehingga hari-hari kami ke depan, kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh makan dan minum dalam perjamuan kudus ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gembala Pendeta Suryadi akan berdoa, mendoakan kita, memberkati kita, dan kita akan mengakhiri doa kita saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami
dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu, kami boleh beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih kami juga boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Dan kiranya apa yang kami lakukan, kami perbuat di dalam ibadah ini, semua menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan upah yang lebih baik, upah yang lebih besar dari apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini. Kami berdoa Tuhan, bagi segenap jemaat-Mu, kalau sebentar mereka akan berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan tempat ini, kami mohon kiranya berkat kasih setia, berkat damai dan sejahtera dari Tuhan, berkat kemurahan, tuntunan Tuhan, kiranya Engkau nyatakan. Ketika jemaat-Mu bekerja, kiranya apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ketika jemaat-Mu mengalami pergumulan, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih, yang akan menolong, melepaskan dari segala pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, menolong mereka, sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan memberkati pemerintahan di tingkat pusat sampai kepada RT RW dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan terus campur tangan sehingga pandemi COVID-19 ini Tuhan akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menutup ibadah kita bersama, dan marilah kita berdoa sekali lagi, doa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita akan terima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera meninggalkan tempat ini. Kiranya kasih karunia, berkat dan damai sejahtera dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan hidup dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya turun menangi memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mengambil waktu.
Shalom Jemaat Tuhan GKI Makedonia Kadirojo. Apa kabar? Saya harap jemaat semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun. Selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah. Kiranya dapat terus beribadah bersama-sama di gereja ini. Berikut Warta Jemaat Minggu 17 Oktober 2021. WL akan dilayani oleh Saudari Monica, singer Saudari Lydia dan Saudari Tuti, keyboard Saudari Meske, gitar Saudari Tresia, bass Saudara Yoga, drum Saudara Gilbert, operator LCD Saudara Sela, kamera Saudara Gary dan Saudara Keken, audio Saudara Daniel. Untuk ibadah raya yang pertama dimulai pukul 7 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 9 pagi. Ibadah juga akan tayang di YouTube GKI Makedonia Kadirojo pada Minggu sore pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut laporan keuangan sampai akhir bulan September 2021. Saldo akhir, kas gereja terkumpul 9.143.000, persembahan Natal dan Paskah terkumpul 3.265.000, persembahan Minggu 3 Oktober 2021, kantong merah terkumpul 348.000, perpuluhan ada 1.040.000, persembahan Natal dan Paskah terkumpul 239.000. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.